Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alat dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiah. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sholat makmum sama dengan sholat imam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali dan dari Amr ibnu Murrah, dari bapaknya dari ibnu Abu Laila dari Mu'ad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat dan imam ada dalam satu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Hadis ini ada catatan kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya di sini tidak tersebut di dua naskah. Pada kedua naskah hanya mencukupkan dengan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. Para pemirsa yang bahagia, sabab hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Mu'ad. Ia berkata, adalah orang-orang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara mereka terluput satu perbuatan dalam sholat, ia akan bertanya kepada mereka, lalu mereka pun memberikan isyarat kepadanya tentang mana yang terluput darinya. Lalu ia pun memulai sholat dengan mendahulukan yang terluput. Setelah itu barulah ia ikut bergabung dengan mereka. Dan Mu'ad datang ketika orang-orang tengah duduk di dalam sholat mereka. Mu'ad pun ikut bergabung ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Mu'ad berdiri untuk menyempurnakan bilangan yang tertinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Dan dalam satu riwayat baginya, lalu aku berkata, tidaklah aku mendapatinya imam kecuali aku akan ikut dengan keadaannya seperti itu.
Tadi aku ikut melakukan seperti yang mereka lakukan lantaran aku mendapati mereka dalam keadaan seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Mu'ad telah memberikan contoh kepada kalian, maka ikutilah apa yang ia lakukan. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada waktu terluput dari suatu pekerjaan sholat, maka sholatlah dengan sholat yang dilakukan sang imam. Jika imam telah selesai, maka gantilah apa yang terluput tadi. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Abu As-Sholah bab Madakaro birrojul yudrikul imam sajidan kaipayasna, tentang seseorang yang mendapati imam dalam keadaan sujud, apa yang harus dilakukan. 2-51. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib yang kami tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkan kecuali apa yang diriwayatkan dari bentuk ini. Tetapi inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Mereka berkata, apabila seseorang datang dan imam tengah sujud, maka hendaklah orang itu bersujud, dan ia tidak boleh menghitungnya sebagai satu rakaat apabila ia telah luput rukuk bersama imam. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sholah bab Ar-Rajul yudrikul imam sajidan kaipayasna, tentang seseorang yang mendapati imam sedang rukuk, bagaimana ia mesti berbuat. 2-206 dengan lapat-lapat yang beragam. Begitu juga Ahmad 2-427 33-252 dari Anas. Ahmad 2-282 386 3-229 juga dari Anas dengan lapat-lapat saling berdekatan. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis. Lapat atau broni dalam Al-Kabir dari Abu Umamah, ia berkata, dahulu orang-orang apabila seseorang masuk masjid lalu mendapatkan yang lainnya tengah sholat, maka ia akan bertanya kepada orang yang ada di sampingnya, dan yang ditanya akan memberitahukan apa yang telah terluput olehnya. Maka ia pun segera mengganti yang terluput, kemudian berdiri lalu ikut bergabung bersama jamaah, hingga datanglah Mu'ad di suatu hari yang juga datang terlambat. Lalu orang-orang yang sholat memberikan isyarat kepada Mu'ad bahwa engkau telah terluput ini dan itu, tetapi ia enggan untuk mengganti yang terluput, malah ikut bergabung sholat dengan mereka. Setelah sholat usai, barulah ia mengganti sholat yang terluput. Lalu hal itu dilaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, Mu'ad telah melakukan hal yang baik dan benar. Lakukanlah seperti apa yang ia lakukan. Lihat dalam Majmas Jawaid 2-80. Al-Haisami berkata, pada sanadnya terdapat Ubaidillah bin Zufar dari Ali bin Yazid, dan keduanya adalah lemah. Hadis tersebut ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Kubra dari Mu'ad bin Jabal 2-296 dengan lapat-lapat yang beragam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih
Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.